Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai instalasi library OpenGL dan juga contoh programnya. Kami merupakan mahasiswa dari Program Studi Informatika Universitas Udayana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas grafika komputer yang diampu oleh dosen kami yang bernama IGD Arta Wibawa STMCS. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Gusti Aifi Jareta Wardana dengan NIM 4, Lu Putu Eka Nadiawati dengan NIM 6, dan terakhir ada Hairulana dengan NIM 7. Next, kita akan mulai penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai langkah dan persiapan coding dalam menggunakan library OpenGL dengan menggunakan bahasa C++. Ada 2 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah instalasi IDE dan juga text editor dalam menuliskan bahasa C++. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah library OpenGL, di mana OpenGL ini merupakan sebuah program aplikasi interface yang digunakan untuk memvisualisasikan citra komputer 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mendownload library OpenGL pada website freeglut.sourceforge.net. Kemudian kita setelah mendownload file yang ada tersedia di sini, kita akan mendapatkan satu buah file yang harus kita ekstrak terlebih dahulu. Di dalam file ini terdapat beberapa folder dan file yang harus kita pindahkan ke dalam folder tujuan menggunakan library OpenGL ke dalam bahasa C. Jadi yang pertama adalah kita memindahkan semua file yang ada di dalam include/gl yang ini ke dalam folder tujuan kita, yaitu pada C, pada partisi C, kemudian folder program files x86, kemudian pada folder dev cpp, kemudian pada folder min gw64, kemudian pada folder include. Kita paste semuanya yang ada di sini. Kita langsung klik continue saja. Kemudian selanjutnya kembali ke folder yang sudah kita ekstrak tadi. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan semua folder yang ada pada folder lib x64. Dua file ini kita pindahkan ke folder tujuan, yaitu pada direktori C, kemudian program files x86, kemudian pada folder dev cpp, kemudian folder min gw64, selanjutnya pada folder x86_64 strip w64 strip min gw 32. Kemudian terdapat folder lib, kita masukkan semuanya yang ada di sini. Kita replace saja. Continue. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyalin semua yang ada pada folder bin x64. Kita salin folder freegood.dll ini ke dalam partisi C, kemudian folder Windows, selanjutnya ke folder System 32. Kita copy di sini, kita paste di sini maksud saya. Klik continue saja. Setelah itu langsung saja membuat project menggunakan aplikasi dev C++ yang sudah kita install sebelumnya. Langkah pertama adalah kita membuat project baru dengan menekan tombol file, kemudian new, kita pilih project. Kemudian pada pilihan basic kita pilih console application, kemudian kita pilih nama project kita. Selanjutnya ini pilih bahasa C project maksud saya, karena kita akan menggunakan bahasa C. Kemudian klik OK. Kita save aplikasinya. Saya akan mempaste semua program yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempercepat waktu yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Di sini saya sudah mempaste semua program yang sudah kami buat. Kemudian kita coba run. Di sini terdapat error yang menandakan bahwasannya proyek kita belum terhubung dengan library OpenGL. Cara untuk menghubungkannya yaitu dengan menambahkan library OpenGL pada proyek kita dengan cara klik project pada menu di atas, kemudian pilih project option, kemudian pada menu parameter kita isikan beberapa library pada bagian linker. Yang pertama library-nya adalah L OpenGL 32, kemudian FreeGLUT L FreeGLUT menurut saya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah LGLUE 32. Kita klik OK untuk menyimpan, kemudian kita coba run lagi. Maka hasilnya seperti ini. Yang berarti project kita sudah terhubung dengan library OpenGL. Baik, selanjutnya merupakan salah satu contoh untuk program OpenGL, di mana program ini akan menampilkan objek-objek seperti objek persegi, objek segitiga, segi 5, lingkaran, dan lain sebagainya dengan warna yang beragam. Berikut merupakan kode program yang dapat dilihat pada layar. Pada bagian awal program, terdapat kode untuk memanggil beberapa library. Library GLGLUT berguna untuk memanggil library grafik dari OpenGL. Untuk menjalankan beberapa rumus matematika pada program, maka perlu memanggil library math.h agar dapat melakukan operasi perhitungan seperti sin dan cos pada program yang berguna nantinya untuk menampilkan bentuk lingkaran. Sedangkan windows.h berguna untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt. Setelah itu, dilanjutkan dengan adanya pendeklarasian beberapa variabel dan konstanta yang digunakan pada program. Variabel-variabel yang kita namai yaitu i, radius, jumlah underscore titik, x underscore tengah, y underscore tengah dengan tipe data integer. Selain itu terdapat konstanta pi yang memiliki nilai 3, sekian. Variabel dan konstanta yang dideklarasikan akan berguna untuk menampilkan objek lingkaran pada program. Pada program terdapat metode yang kita namai dengan void tampil. Metode ini berguna untuk menampilkan beberapa objek bangun ruang setelah dipanggil ke main program. Agar latar belakang program berwarna putih, maka menggunakan perintah glClearColor dengan kode warna 1111, tipe data float, dan selanjutnya yaitu perintah untuk memanggil fungsi glClear dengan parameter gl_color_buffer_bit. Fungsi ini akan menghapus window dan memberi warna yang telah kita definisikan sebelumnya dengan menggunakan glClearColor. Untuk memulai membentuk persegi pertama, maka kami menggunakan perintah dari glBegin, gl_polygon. Sebelum itu, kita perlu memberi warna pada objek persegi dengan perintah glColor 3f untuk setiap sudutnya. Nah, maka langkah selanjutnya kita ketahui bahwa persegi memiliki 4 titik. Maka 4 titik tersebut harus kita definisikan terlebih dahulu. Pendefinisian setiap titik dapat menggunakan perintah glVertex 2f, di mana simbol 2f menandakan bahwa titik tersebut dibangun dari dua sumbu, yaitu x dan y dengan nilai yang bersifat float. Untuk keempat titik tersebut dibuat dengan koordinat yang kita tentukan sendiri sesuai keinginan kita, dengan pemahaman tentang koordinat yang diperlukan. Pembuatan setiap objek perlu diakhiri dengan perintah gln, yang berguna sebagai sintak penutup pembuatan objek persegi. Pembuatan untuk objek persegi kedua sama halnya seperti pembuatan objek persegi pertama, namun yang berbeda yaitu letak koordinat setiap titik persegi beserta warnanya. Begitu pula untuk persegi yang ketiga serta keempat. Selanjutnya itu pembentukan pola segi 8 yang ada di pojok kanan setelah kita merunning programnya, di mana menggunakan perintah gl_line_loop
di mana kita juga menginisialisasikan bahwa radius sama dengan 40, jumlah underscore titiknya itu ada 8, x underscore tengah 90, begitu juga dengan variabel y underscore tengah. Nah, di sini terdapat ada perulangan for, di mana untuk menentukan bagaimana sisi atau agar terbentuknya segi 8. Pembentukan segi 8 dengan perintah gl_line underscore loop ini akan menampilkan segi 8 di mana tidak beserta dengan fill color-nya. Jadi hanya garis yang berbentuk segi 8. Perintah yang sama dilakukan untuk membentuk segi 8 berikutnya dengan radius yang akan semakin besar. Untuk membuat objek segitiga, pada program ini kami menggunakan perintah glBegin gl_triangle yang kemudian mendefinisikan 3 titik vertex dengan tipe float karena segitiga memiliki 3 sudut. Dilanjutkan dengan pembentukan objek setengah lingkaran dengan perintah glBegin gl_polygon, di mana titik tengah dari objek setengah lingkaran ini berada pada titik x yaitu min 70 dan y yaitu min 20. Di sini terdapat perulangan di mana kondisi berhenti dari perulangan ini yaitu ketika i kurang sama dengan jumlah underscore titik min 1. Selanjutnya yaitu membentuk pola segi 8 lagi yang akan tampil di pojok kiri saat kita merunning program. Di mana di sini kita menggunakan perintah glBegin gl_polygon yang membedakan segi 8 dengan segi 8 yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu di mana segi 8 ini itu akan menampilkan fill color dari objek sehingga objek akan berwarna penuh. Objek segi 8 yang ada di pojok kiri itu ada berjumlah 4, di mana setiap objek segi 8 yang kita buat itu akan memiliki warna yang berbeda dengan ukuran yang akan semakin kecil. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan objek lingkaran pada program. Perintah gl_polygon kami gunakan pada program untuk membentuk lingkaran. Untuk lingkaran kami mendefinisikan nilai dari variabel-variabel yang akan digunakan seperti radius yang berguna untuk menentukan beberapa jauh titik pusat lingkaran ke sisi luar lingkaran atau kita biasa sebut dengan jari-jari lingkaran. Lalu untuk jumlah underscore titik yang menentukan bentuk lingkaran nantinya. Semakin banyak jumlah underscore titik, maka lingkaran yang akan terbentuk nantinya maka semakin bulat. Lalu untuk variabel x underscore tengah dan y underscore tengah berguna untuk mendefinisikan titik tengah pada lingkaran tersebut. Dalam pembuatan lingkaran, terdapat perulangan for yang berguna untuk proses penentuan titik koordinat pada lingkaran yang ingin dibuat dengan perhitungan matematika sin dan cos, di mana letak posisi koordinat lingkaran berasal dari penambahan titik tengah lingkaran yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu halnya dengan pembuatan lingkaran yang berada pada sisi kanan bawah. Hanya saja yang berbeda adalah ukurannya, di mana ukurannya akan lebih kecil dengan jari-jari lingkaran 20. Untuk membuat objek segi 5 yang berada di tengah lingkaran, itu hampir sama kodenya dengan pembentukan objek segi 8 pada program, di mana yang membedakan yaitu jumlah underscore titiknya yang kita definisikan 5 sehingga akan menampilkan bentuk segi 5. Berikut merupakan kode untuk main program. Pada main terdapat function glowinitDisplayMode yang digunakan untuk menentukan model pewarnaan RGB pada objek. Function glowinitWindowSize digunakan untuk menentukan ukuran window. Ukuran window yang kami gunakan yaitu 800/600. Function glowinitWindowPosition digunakan untuk menentukan letak posisi sebuah window. Nah, posisi window kami definisikan yaitu 100,100. Kode glowCreateWindow itu merupakan sintaks untuk membuat dan menampilkan window
yang kita buat dan dapat kita sisipkan pula judul untuk window tersebut, di mana judul pada project ini yaitu project 1 strip membuat bangun ruang. Nah, dilanjutkan dengan perintah glut display function tampil, merupakan sintak untuk memanggil metode tampil sehingga objek-objek yang telah dibuat sebelumnya dapat ditampilkan. Pada akhir main program, terdapat function glut main loop yang merupakan event untuk menandakan pemrosesan glut sedang terjadi. Setelah itu, kita akan mencoba untuk mengcompile serta merunning program yang sudah kita buat. Berikut merupakan hasil running dari program yang dapat menampilkan berbagai objek dengan berbagai warna sekaligus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.